Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris. Dan program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan ini kami direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio, diantaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullahu Ta'ala. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan, kefal Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Waktunya Ustadz. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kami informasikan kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan khususnya perihal ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan pertama Ustadz. Ya, bismillah, pertanyaan pertama Ustadz dari Lukman di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz, Bapak saya sudah meninggal dunia, meninggalkan harta waris, namun membagi waris secara tapi masalah mama saya ingin membagi harta warisan secara merata, katanya biar adil Ustadz. Tapi itu menyelesaikan syariat, namun saya sebagai anak lelaki tidak mau kalau dibagi secara rata karena takut melanggar syariat. Karena saya sudah berhijrah bermanhaj salaf. Mohon solusi dan nasihatnya Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, membukakan pintu-pintu hidayahnya buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di masa-masa, di era yang penuh dengan fitnah, kemungkaran. Semoga Allah teguhkan hati kita untuk tetap berpijak di atas Al-Quran, berpijak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari godaan-godaan syaitan. Allah teguhkan kita di atas sirat mustaqim. Allah jauhkan kita dari pertemanan-pertemanan yang buruk, lingkungan-lingkungan yang buruk, dan semoga Allah menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Para jamaah, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, dan para pendengar radio yang ikut terus aktif menyiarkan acara kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaan yang bagus sekali dari saudara kita Lukman di Kalimantan Timur. Yang menarik dari pertanyaan ini yang saya garis bawahi adalah harta peninggalan dari sang ayah. Ya, harta peninggalan dari sang ayah. Kemudian sang ibu menginginkan, dalam artian sang istri, maksudnya istri menginginkan hartanya dibagi rata. Nah, kalimat yang menarik bagi saya adalah bagi rata biar adil. Saya bertanya, jika
kondisinya seperti ini jemaah. Bagi rata biar adil. Adil itu apa kalau gitu? Adil itu apa? Adil versi manusia, versi kita. Adil versi kita ini adalah hawa nafsu. Adil versi kita, kita ingin mendapatkan lebih dari yang lain. Adil versi kita, kita ingin mendapatkan sama dengan si fulan. Kalau si fulan dapat itu, kita juga pengen dapat yang sama dong, rata. Itu adil. Ya. Perasaan kalau kita jadi orang tua, punya anak SD, kita kasih uang jajan berapa biasanya? Uang anak SD 2.000, 5.000 umpamanya. Lalu giliran anak yang SMP, SMA dikasih jajan berapa? 5.000 sampai 10.000 umpamanya. Kenapa kok dibedakan? Berarti orang tuanya nggak adil dong. Yang ini SD dikasih jajan 2.000, yang SMP dikasih jajan 5.000, SMA dikasih jajan 10.000 umpamanya. Berarti nggak adil dong orang tuanya. Beda-beda. Tapi kalau bicara waris, oh enggak dong Ustadz. Itu kan kebutuhan. Itu kebutuhan. Oke. Tapi kenapa kok bicara giliran waris bagi rata? Biar adil. Kan aneh. Padahal kebutuhan anak perempuan pasti akan berbeda dengan kebutuhan anak laki-laki. Anak laki kebutuhan akan lebih banyak. Kok bisa? Ya, karena anak laki kebutuhannya bukan untuk dirinya sendiri. Sedangkan anak perempuan hanya untuk dirinya sendiri. Walaupun itemnya banyak kalau perempuan. Laki mungkin itemnya nggak sebanyak perempuan, tapi yang diopeni banyak. Yang diurusi banyak. Yang diurusi ada perempuan juga. Bisa jadi perempuannya lebih dari satu. Pasti. Siapa? Istrinya dia. Anaknya dia juga, dia punya anak perempuan. Hal yang nggak logis. Satu. Yang kedua, bagi rata biar adil. Apakah manusia bisa bersikap adil? Jawabannya tidak. Manusia ini penuh dengan kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Di ayat yang lain, manusia ini zaluman jahula. Banyak berbuat kezaliman. Banyak berbuat kejahilan. Lalu dikatakan manusia bisa bersikap adil? Tak bisa. Yang ketiga, hukum yang mengatakan bahwa laki itu 2 bagian daripada perempuan. Laki 100 juta, perempuan 50 juta. Siapa yang bagi ini? Yang bagi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asma'u al-husna. Allah itu memiliki nama-nama al-husna, yaitu sempurna dalam kebaikan, puncak dalam sebuah kebaikan. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat sempurna. Allah punya nama al-adl, adil. Berarti nama ini adalah nama yang sempurna dalam kebaikan. Kenapa? Karena mengandung sifat, yaitu sifat keadilan yang sempurna bagi zat Allah. Berarti ketika Allah menetapkan hukum, menetapkan sebuah perintah, berarti hukum dan perintah itu sudah berdasarkan sifat Allah yang maha tinggi dan nama Allah yang maha sempurna. Berarti itu adalah keadilan, bahkan puncak dari keadilan. Kalau ada manusia mengatakan hukum waris yang Allah tetapkan itu tidak adil, kurang tepat, ini manusia bisa rontok imannya jamaah, bisa gugur imannya. Bahaya, sangat berbahaya.
Ya, sangat berbahaya. Berarti saya harus yakin apapun yang Allah tetapkan buat manusia, ini adalah hukum yang sudah adil dan penuh dengan sifat bijaksana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bijaksana dari Allah, sudah sempurna kebaikannya. Ya, kalau perasaan mengatakan masa ini 100, ini 550, jangan diperturutkan. Itu yuwaswisu fi sudurin nas, itu setan yang membisikkan kita agar kita ingkar, berpaling dan menolak hukum Allah. Ya, terus bagaimana? Kembalilah kita di jalan Allah, bertobat dan istighfarlah bagi mereka yang mengatakan keputusan kita lebih adil daripada hukum Allah. Tapi saya yakin yang disampaikan oleh ibu ini hanya kalimat yang diucapkan tidak faham, ya, tidak faham dengan konsekuensi, insya Allah. Jadi Anda, wahai Luqman, nasihati ibu Anda bahwa hukum ini adalah hukum Allah, bukan ustadz yang bikin, bukan. Allah di dalam Al-Quran, Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menentukan ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Dan berikutnya akan kami angkat pertanyaan melalui telepon Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Saya Abu Ref, sama Ibu aja. Ibu Ajeng. Halo Ibu. Halo ya. Dengan siapa, di mana? Mohon maaf. Dengan Umu Lufi Umu Novi di mana? di Bandung. Di Bandung. Baik, silakan pertanyaannya Umu Novi. Ya begini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Novi. Iya, saya mau bertanya Ustaz, suami ini masalah hibah di dalam warisan. Suami saya bersaudara 7 orang, terus perempuan 1. Kemudian yang perempuan ini mendapatkan hibah dari ibu-ibu berupa perhiasan gitu. Apakah sekarang ibu udah meninggal gitu? Hukumnya gimana Ustadz? Kita juga belum mengetahui apakah hibah itu udah diatasnamakan atau baru berupa ucapan. Apakah itu masuk ke dalam warisan gitu Ustaz? Seperti apa ibu memberikan perhiasan itu dan kapan memberikannya? Ibu itu memberikannya lama sebelum ibu meninggal udah ada ucapan itu Ustaz. Tapi kita dikasih tahunya setelah ibu meninggal kalau kakak perempuan ini mendapatkan hibah perhiasan dari ibu gitu. Seperti apa ibu ngomongnya? Emas berupa perhiasan kalung, perhiasan yang itu katanya berupa miliknya ibu pribadi gitu, nggak ada hubungannya dengan almarhum bapak gitu. Ya, maksud saya gini Ibu Noh. Ya. Apakah saat itu ibu memberikan emas itu kepada anaknya? Ini ibu punya perhiasan ini ibu kasihkan buat anak perempuan ibu. Nih perhiasan buat anak ibu, buat kamu. Apakah seperti itu? Iya, ucapannya begini, nanti perhiasan ini buatmu dan bisa nanti buat anak perempuanmu gitu. Ada kalimat nanti. Kurang tahu juga sih Ustaz, nantinya apa nggak nanti, tapi sejauh ini kita juga nggak tahu apakah udah diatasnamakan apa belum gitu. Enggak, begini maksud saya, apakah itu dikaitkan dengan kondisi nanti kalau ibu sudah wafat? Maksudnya gini, nanti kalau ibu sudah wafat, atau nanti berarti itu kalau ibu sudah wafat, ini perhiasan kamu kasih ya, kalian kasih buat anak perempuan ibu. Tidak, ibu ini ngasihnya ke tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain gitu Ustaz. Ngasihnya ke siapa?
ke kakak yang perempuan. Jadi anak-anaknya yang laki semuanya nggak tahu kalau. Iya, saya paham. Hah? Ibu ini ngomong hanya kepada anak perempuannya saja. Ya, Ngomongnya ibunya, ini perhiasan buat kamu. ya, Atau ibu ngomongnya, nanti perhiasan ini buat kamu. nanti perhiasan ini buat kamu gitu. Nanti perhiasan buat kamu. Berarti Ya. nanti kalau ibu sudah wafat, perhiasan ini milik kamu gitu. Tapi tidak ada omongannya sudah wafat gitu, Ustaz. Cuma Ya. omongannya nanti Ya, aja. terima kasih Ibu Novi. Ya, Ummu Novi ya. Teman-teman. ya, Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Novi di Bandung yang telepon untuk bertanya kepada kita. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, kenapa kok kita harus menanya sedetail itu? Iya, karena beda antara hibah dengan wasiat jamaah. Ya. Dan perbedaannya signifikan loh ya. Gitu. Jadi kalau hibah seringkali dalam setiap acara kita katakan, umpama nih, saya ngomong sama Al-Akh Rahmat. Ya. Saya katakan kepada Rahmat, ini anggap pulpen yang mahal ini jamaah ya. Karena ada pulpen yang puluhan juta itu. Padahal ini 3.000 perak ini jamaah. Contoh aja ya. Saya bilang kepada Rahmat, ini buat kamu. Berarti apa yang saya lakukan? Berarti saya menghibahkan, ngasih bolpen ini ke Rahmat. Kapan? Sekarang. Ya, ini Rahmat buat kamu. Cuman karena ini mahal, Mat, tak simpen dulu ya. Berarti ini punya siapa? Punya Rahmat. Karena ini mahal sekali, biar nggak disalahgunakan, saya simpan ya. Gitu. Berarti pulpen ini saya hibahkan, saya kasih. Hadiah. Ini hadiah. Ini contoh kasus pertama. Kedua, saya bilang sama Rahmat, jamaah, ini yang kedua. Rahmat, saya punya bolpen mahal, Rahmat. Nanti bolpen ini jadi milikmu. Apa bedanya, Mas? Kalau hibah itu Beda yang pertama, yang kedua apa? kalau hadiah itu yang ngasih masih hidup. Hah? Kalau yang kedua itu mungkin wasiat ketika yang ngasih sudah Nanti. meninggal. Jadi saya yang kedua ini saya mengatakan begini, pemirsa dan pendengar radio, nanti ini pulpen jadi milikmu. Nanti itu maksudnya apa? Kalau yang memberi sudah wafat, sekarang enggak. Berarti jatuhnya apa redaksi yang seperti ini? Redaksi yang kedua jatuhnya wasiat. Berarti sekarang masih milik siapa? Milik saya. Nanti ini yang umum terjadi urf masyarakat. Kita bicara al-urf. Ya. Uruf masyarakat, al-ada muhakkamah. Kalau kaidah fikih kan begitu. Adat kebiasaan masyarakat ini hukum. Yang kalau masyarakat dalam konteks waris seperti ini bilang nanti, itu maksudnya kalau dia wafat. Umumnya seperti itu. Berarti sekarang milik saya. Nanti kalau udah wafat baru pindah ke kamu. Namanya apa ini? Yang kedua ini wasiat. Nah, kalau wasiat berarti kalau hibah sama wasiat konsekuensi hukum berbeda. Kalau hibah kasus pertama, maka saat itu pula barang itu menjadi milik penerima. Saat itu milik penerima. Terlepas dia pegang atau masih dipegang oleh orang tuanya, itu masalah lain. Yang penting sudah menjadi milik penerima. Hibah saat itu. Tapi kalau wasiat berarti apa? Belum. Nanti kalau yang punya yang asli wafat, baru itu akan pindah. Nah, berarti ada aturannya, persyaratan hibah. Apa? Kalau sang penerima, ada aturan untuk wasiat ya, salah ucap saya. Kalau wasiat ada aturannya. Ya, kalau hibah tidak ada, sudah lepas, itu menjadi milik si penerima. Kalau hibah, kalau wasiat ada aturan.
Apa aturannya? Jika penerima wasiat itu ahli waris, anaknya, maka wasiat ini gugur. Sehingga barang yang akan diwasiatkan kepada si anak ini menjadi warisan kepada semuanya. Karena konteks hukumnya adalah wasiat. Ya, jika penerima wasiat ini adalah anak, maka gugur, dikembalikan kepada warisan. Tapi kalau penerima wasiat ini orang lain yang bukan ahli waris, maka itu sah jadi wasiat dan diberikan kepada dia nanti. Itu pun dinilai dulu berapa nilai dari total harta. Kalau sepertiga ke bawah, silahkan diberikan. Wallahu alam shawab. Ini Ummu Nafi jawaban. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat kembali penelpon yang masuk. Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rusmini, betul Ibu? Iya, betul. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini, lama nggak telepon Ibu? Nggak bisa, Ustaz, sambung sampai jari-jari itu capek sekali. Oh, capek sekali sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa masuk. Iya. Ini, Ustaz. Iya, gimana Bu Rusmini? Nanti ini ada sambungannya dengan pertanyaan kami yang lalu. Wah, lupa saya. Lama, iya, agak lama. Ini anak saya 6, terus yang perempuan itu 1. Terus sebelum bapaknya meninggal, yang 5 anak-anak laki-laki itu sudah dikasih ya sedikit-sedikit, sudah semua dikasih, sudah dia makan hibah itu tadi kan, semua sudah. Terus yang perempuan itu ada rumah yang kami tempati sampai sekarang kan. Dulu bilangnya ayah, ini rumahnya yang ditempati ibu sampai selamanya, seumur ibu. Terus sekarang saya itu sama anak perempuan. Terus dulunya juga saya itu dari orang tua saya, awal-awal pernikahan juga dikasih ya berupa sebidang mungkin ya tanah lah, begitu saja. Terus saya itu bagaimana? Terus ya juga masih ada yang saya bilang dulu, masih ada yang tersisa, itu juga bagaimana? Terus saya itu ya dapat apa? Terus katanya Ustadz, yang masih ada sisa itu juga tersebut dibagi waris. Terus bagaimana saya ini sebetulnya? Terus anak-anak yang lain itu termasuk rumah ini gimana gitu loh. Ya Bu Rusmini. Kasih jawabannya saya kumulon. Sami-sami Bu. Ya, terima kasih Ibu Rusmini atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemirsa setia kita ini Ibu Rusmini di Pacitan, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya. Terkadang kita ini urusan waris ini dilematis jamaah ya. Apa dilematisnya? Kita pun kalau yang ditanya, saya ditanya kadang dilematis, bingung ya. Akhirnya cenderung saya jawabnya bersifat umum saja. Apa itu? Contoh warisan hanya tersisa rumah. Ini rumah ya. Apalagi sang ayah dulu, tolong rumahnya jangan dijual ya, biar ditempati ibumu. Ya, seterusnya ditempati ibumu. Ini dilematis satu sisi jamaah. Dilematis buat yang jawab. Apa itu? Kalau kita katakan jual, itu rumah warisan. Ya nanti si ibu ini tinggal di mana? Numpang di rumah anak-anak, namanya jiwa ibu nggak mau. Ya nggak mau ngerepotin, nggak mau ngandelin anak dan sebagainya. Ya, bagaimana? Nah ini sama nih Ibu Rusmini ini kasusnya ini. Jawabannya apa? Jawabannya satu, memang rumah itu Ibu Rusmini rumah warisan. Ya, itu rumah warisan. Berarti kalau rumah warisan, Ibu Rusmini punya hak dari rumah itu karena sebagai istri. Kemudian anak-anak yang 6, ya pasti anak 6 ini punya hak tentunya di rumah itu. Terlepas anak laki-laki yang 5 orang ini dulu mendapatkan hibah atau tidak. Yang jelas ini rumah
haknya mereka. Ya, rumah ini hak dari Ibu Rusmini dan hak dari 6 orang anak. Nah, sekarang kalau memang hak mereka, apakah berarti harus dibagi sekarang? Nah, masalah kapan dibagi itu tergantung pada kondisi masing-masing anak-anak. Ya, apa itu? Adakah di antara anak-anak ini yang menuntut hak? Ya, kalau di antara mereka ada yang menuntut hak, nah ya ini yang runyam. Mereka berhak mendapatkan haknya. Tapi kalau semua anak-anak itu setuju, sudahlah, biarin saja itu rumah ditempati ibu seterusnya. Sudah biarin ditempati ibu seterusnya. Berarti ahli waris yang lain sepakat dan ridha menjadikan hak mereka itu ditempati oleh ibunya. Tentu dalam jawaban yang ini saya mengatakan ini yang terbaik dalam kasus seperti mirip Ibu Rusmini ini. Semoga anak-anaknya yang menyetujui rumah itu ditempati oleh sang ibu menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, untuk menjaga perasaan sang ibu. Ya, ibu kalau dijual berat, nanti dia tinggal di mana, belum lagi sisi psikologis, ini rumah kenangan dan sebagainya dan sebagainya. Sudahlah, kalian ridhoin, kalian ikhlasin untuk rumah ini ditempati oleh ibu selama ibu menghendaki. Tapi bukan berarti itu membuang dan menghapus hak mereka dalam waris, tidak. Tetap mereka memiliki hak dari rumah itu dari sisi warisnya. Ya, wallahu alam Ibu Rusmini. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan pertanyaannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon lagi, Ustaz. Kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abdullah di Bandung. Dengan Abdullah di Bandung. Ya, silakan pertanyaannya, Bapak. Saya ada saudara perempuan dikasih hibah ya. Dikasih sejumlah uang sama ibu yang cukup besar. Dan saya ada 7 orang bersaudara. Terus ibu memberikan sejumlah uang kepada anak perempuannya tanpa sepemberitahuan anak yang laki-laki yang lainnya. Terus dia memberikan, apa harus adil kalau ibu memberikan untuk anak-anak yang lain, atau seperti bapak mengasihkan ke anaknya harus adil gitu? Apa gimana hukumnya, Ustaz? Sah atau enggak pemberian ibu ke anak perempuan ini tanpa sepemberitahuan anak laki-laki, dan sekarang ibu sudah meninggal, bapak juga sudah meninggal. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Abdullah di Bandung atas telepon yang disampaikan kepada kita. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, prinsip dasar dalam masalah hibah itu jika diberikan kepada anak-anak harus adil. Adil itu apa? Nah, disinilah adil. Adil itu adalah sama, karena ini hibah. Sedangkan waris yang tadi perhitungan yang Allah tentukan di dalam Al-Quran. Nah, dalam masalah hibah di sini Rasulullah SAW meminta kepada orang tua ketika ingin memberikan hadiah kepada anaknya, berilah semuanya. Ya, berilah semuanya. Tentu adil ini tidak bisa sama persis, ya nggak bisa. Ya, ini bukan seragam sekolah, ya nggak bisa. Ya, sama persis gitu nggak bisa. Seperti kasus Bashir Al-Ansari ketika ingin memberikan hadiah kebun kepada salah satu anaknya. Kemudian yang bersangkutan datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akul waladika nahalta mithlah. Apakah semua anakmu kamu kasih seperti dia? Enggak.
Kalau gitu kasih semuanya atau enggak sekalian. Ya, ambil lagi, kamu kasih semuanya atau enggak sekalian. Nah, inilah prinsip dasar yang harus difahami oleh kita sebagai orang tua. Kalau kita mau ngasih hadiah sama anak, kasih semuanya. Ya, kasih semuanya. Kalau nggak bisa, ya seadanya. Mau ngasih semampunya. Tapi kalau nggak bisa, terbatas, ya sudah nggak usah. Ya, nggak usah. Kalau bisa, lakukan. Ini dibeliin tanah, ya sudah Anda kasih tanah di sini. Yang satu lagi tanah di sana, yang satu lagi. Makanya nggak bisa persis. Nggak mungkin dia beli tanah berderet di sini. Ya mungkin aja, tapi kan sulit. Ya sulit. Mungkin kalau di Sumatera sana bisa, tanahnya gede-gede. Ya. Jadi beri semuanya atau tidak. Inilah prinsip keadilan ketika orang tua ingin memberikan hadiahnya. Bagaimana jika orang tua hanya memberikan kepada salah satu saja, yang lain tidak dikasih? Apakah orang tua berdosa? Kalau bicara hukum, iya, berdosa. Tapi hadiah sudah diterima, ya udah, berarti milik yang menerima. Apalagi saya mengatakan kepada saudara kita Abdullah, ibu Anda sudah wafat, ayah Anda sudah wafat. Janganlah Anda berprasangka buruk kepada ibu Anda, agar ibu Anda mendapatkan doa dari ucapan yang Anda sampaikan. Jangan sampai ini ibu nggak adil ini. Nggak bisa, jangan begini. Akhirnya Anda bersikap tidak berbuat baik kepada ibu Anda. Akhirnya Anda tidak berbakti sama ibu Anda karena mengungkit-ungkit pemberian itu. Ya sudah, karena ini dulu dikasih sama ibu, ya sudah. Itu hadiah ibu, hadiah dari ibu buat kamu. Sudah kamu terima. Dah selesai, sudah. Kita sudah dikasih oleh ibu begitu banyak yang nggak bisa dinilai dengan harta. Apa itu kasih sayang? Perhatian. Ya. Jangan kita kehilangan rupiah karena merasa kita nggak dikasih oleh ibu, yang itu dikasih. Akhirnya keluar kata-kata, tutur kata yang nggak baik, apalagi sampai celaan, menyudutkan dan menyalahkan ibu. Jangan ya akhi. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW mengatakan, man ahaqqun nasi bil bir. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Andai kita hendak membalas kebaikan ibu kita, kita tidak akan bisa membalasnya, jemaah. Apakah hanya karena kesalahan ibu yang tidak berbagi kepada semua anak? Apakah karena kesalahan seorang ibu karena tidak memberikan hibah kepada semua anaknya, terus menjadikan kita menyudutkan dan menyalahkan ibu kita? Sepertinya kita tak pernah berbuat salah sama ibu kita. Kayak kita nggak pernah berbuat salah saja. Kesalahan kita sama ibu kita ini banyak, jemaah. Ya, jangan melihat orang dari sudut pandang kesalahan. Memang secara hukum ibu Anda salah. Saya berbicara begini karena ibu Anda sudah wafat. Kalau ibu Anda masih hidup, saya akan bicara tegas bahwa ibu tidak boleh melakukan itu. Karena ibu Anda sudah wafat. Jangan Anda mengungkit-ungkit lagi. Ridho, kan? Relakan, ikhlaskan, ridhokan apa yang telah diberikan oleh ibu Anda kepada saudara perempuan Anda itu. Agar ibu Anda tidak mendapatkan dosa. Agar ibu Anda terus mendapatkan doa, dan agar kita tidak durhaka sama ibu kita. Biarkan, sudah. Hilangkan iri, hilangkan hasad, kedengkian di hati kita. Itu ibu kita yang memberi. Kita berdoa semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan ibu kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami bacakan melalui website Dewan Fatwa, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dari Mirdas di Jakarta Barat. Dalam satu keluarga terdiri dari ibu sudah janda dan 4 orang anak yang terdiri satu laki-laki paling besar dan 3 perempuan, Ustaz. Di saat masih hidup, ibu tersebut pernah membeli rumah dan dipetak-petakan untuk 4 orang anak tersebut. Masya Allah.
dan anak-anak tersebut sudah mengetahui hal tersebut, qadarullah terjadi hubungan yang kurang bagus antara ibu dengan anak lelakinya, sehingga pada saat itu si ibu pernah bicara sama anak perempuannya jika si ibu meninggal agar rumah tersebut dijual dan hasilnya disodaqohkan. Anak lelaki ini hampir tidak pernah menghubungi dan mengunjungi dan menghubungi dengan ibu. Saat ini ibu sudah meninggal, Ustadz. Bagaimana tentang rumah tersebut? Apakah tetap dibagikan kepada anak lelakinya atau menjalankan amanah ibu saat masih hidup dengan menjual rumah tersebut dan hasilnya disodaqohkan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Saudara Mirdas yang menulis pertanyaan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah jadikan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan semoga kita sebagai orang tua dijadikan sebagai orang tua yang saleh dan salihah. Para jamaah sekalian, pertanyaan ini sangat menyentuh hati kita. Sebagaimana pertanyaan Saudara Abdullah di Bandung ini juga sangat menyentuh hati kita. Secara umum, saya mengatakan ini pelajaran buat kita sebagai orang tua. Menjadikan kita sebagai orang tua yang kita mulai dulu ketaatan kita kepada Allah. Mulai dari ketaatan kepada Allah, mulai dari sikap, dan mulai dari kita memberi harta, semuanya kita harus berjalan sesuai dengan aturan Allah. Kemudian kita sebagai orang tua harus rajin berdoa untuk anak-anak kita. Menjawab pertanyaan dari Saudara Mirdas ini, jika bentuknya itu sudah hibah, sebagaimana yang kita fahami dari pertanyaan, bahwa ini sudah dihibahkan, sudah dikasih tanah, dipetak-petak sudah jadi 4 petakan, masing-masing sudah dikasih sejak masih hidup, sudah diberikan sejak saat itu. Lalu karena faktor orang tua sakit hati, ini anak nggak kurang berbuat baik, umpamanya, mohon maaf, saya hanya membaca dari pertanyaan, ya. Lalu ibu mengucapkan itu. Bagaimana sikap anak-anak sekarang? Tidak, itu rumah tetap menjadi milik yang punya, karena sudah dihibahkan. Sudah dihibahkan berarti sudah menjadi milik si penerima. Sudah menjadi milik si penerima. Kalau memang sudah dihibahkan, ya berarti milik si penerima. Berarti sekarang ya menjadi milik penerima. Tidak bisa kita mengambil hak orang lain untuk kita jual, lalu uangnya kita sedekahkan, tidak diperbolehkan. Ya. Kita husnudzan, mungkin ibu ngomong itu karena kekesalan dan kejengkelan beliau. Ya, rahimahallahu taala rahmah wasi'ah wa rahimah walidaina rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya pertanyaan dari telepon, Ustaz, kita angkat kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak hamba Allah di Sukabumi, Bapak. Ya. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Mau tanya Pak Ustadz. Ya. Bapak, mohon dikecilkan sedikit suara volume televisinya untuk mendengarkan via telepon saja. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Bisa kan suami istri ini punya usaha bareng-bareng ya, dari nol nih. Sampai misalkan salah satu meninggal nih. Jadi hartanya semuanya itu pembagian harta warisnya gimana Pak? Misalkan suaminya meninggal duluan. Maaf Pak, saya mau nanya dulu. Ya. Bareng-bareng ini maksudnya apa? Apakah kerjanya itu dua-duanya bareng? Jadi punya usaha misalkan produksi apa gitu Pak ya? Punya toko lah, anggap punya toko.
ya punya usaha, punya perusahaan gitu. Usaha gitu. Jadi si istrinya ikut gitu bekerja dalam perusahaan itu. Suami juga sama ya. Jadi itu mah bareng-bareng usahanya gitu. Sebetulnya usaha itu secara kepemilikan milik siapa, Pak? Ya namanya usaha tidak ini ya kayak milik berdua aja gitu. Bukan begitu, bukan itu maksud saya. Itu usaha yang bikin siapa, modal siapa, yang ngeluarin duit dari awal siapa, milik siapa? Aduh, saya kurang tahu tuh mengenai itu, Pak. Oh ya udah, makasih Pak di Sukabumi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ini pertanyaan hampir setiap kali kita live, pasti pertanyaan seperti ini selalu muncul. Yaitu apa? Usaha bersama dan milik bersama. Ini selalu muncul seperti ini. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Ya, semoga ini jawaban yang selalu kita ulang-ulang ini akhirnya menjadikan kita semakin paham dalam masalah ini. Masalah kepemilikan itu jelas, Pak. Usaha umpama perusahaan atau toko. Pertama, yang punya toko siapa? Yang punya modal siapa? Yang ngeluarin modal 100% ini siapa? Oh, yang ngeluarin modal si suami umpamanya. Ya, suaminya yang punya modal 100% seutuhnya ini punya suami. Oh gitu, punya suami ini modalnya. Ya, utuh ini punya suami modal. Terus istrinya ngapain? Istrinya hanya bantu-bantuin aja. Berarti secara kepemilikan ini milik suami 100%. Jadi kalau suaminya wafat, ya warisan itu jadi peninggalan sang suami 100%. Berarti istri nggak punya hak atas kepemilikan itu. Ini jawaban pertama, Pak. Yang kedua, harusnya apa? Kalau istri bantu-bantu di situ, harusnya istrinya dikasih kepemilikan saham dari situ karena istrinya ikut bantu. Secara profesional harus diberlakukan. Deh, kamu yang bantuin di sini, kamu saya kasih sekian persen dari keuntungan. Nah, di sini yang namanya kepemilikan perusahaan berarti milik bareng-bareng. Jadi kalau suami wafat berarti harta suami sekian persen dari perusahaan, sekian persennya menjadi milik sang istri. Karena selama ini dia membantu. Nah, ini jelas. Tapi kalau nggak ada kata-kata apapun, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngalir aja hidup, bantu sampai salah satu wafat, kemudian mengatakan ini milik bersama. Dari mana? Nggak ada ucapan apa-apa. Berarti milik siapa? Milik suami utuh 100%. Ya, karena dalam Islam tidak ada sontak tiba-tiba dikatakan milik harta bersama. Tidak ada di dalam Islam, kecuali ada kepemilikan modal atau join atau saham, ya baru di situ dikatakan sebagai kepemilikan bersama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan berikutnya akan kami angkat kembali penelpon yang masuk, sudah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Eni di Padang, Ibu ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya, suaranya dua ya. Suami saya baru meninggal 1,5 tahun yang lalu. Terus saya punya anak 2 laki-laki, sudah dewasa semua. Suami meninggalkan kami punya rumah 2. Rumah itu yang pertama sertifikatnya atas nama saya, istri
umpamanya istri Pak Ali. Rumah yang kedua atas nama suami saya. Terus bagaimana pembagian warisannya itu, Ustaz? Ya, terima kasih Ibu Eni di Padang. Ya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik, ini rumah dua, satu atas nama istri, satu atas nama suami. Kita tidak ngorek-ngorek isi hati orang. Ini atas nama ini, atas nama apa? Minjem nama doang atau apa? Ya sudahlah, pokoknya sertifikat atas nama si fulan. Berarti kalau ditanya milik siapakah rumah ini, ya berarti milik yang tertera namanya di sertifikat. Kan gitu kan? Oh, yang tertera di sertifikat istri berarti milik siapa? Milik istrinya. Loh, yang sekarang suaminya wafat, berarti yang warisan yang mana? Yang warisan berarti rumah yang satunya, rumah yang atas nama suami, itulah yang warisan. Loh, yang atas nama istri itu berarti dihukumi sebagai hibah kepada sang istri, diberikan kepada sang istri dalam bentuk sudah dibentuk sertifikat rumah dalam atas nama istrinya. Berarti yang warisan cuma satu rumah atas nama suami. Itu yang dibagi kepada ahli waris, yaitu istri 1/8 dan sisanya dibagi rata dengan dua anaknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan pertanyaan penjelasan Ustaz, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Terus Ustaz, Dan berikutnya ada pertanyaan dari telepon Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Qadarullah terputus Ustaz. Ya. Kita bacakan kembali pertanyaan melalui website dari Akbar di Makassar. Assalamualaikum Ustaz. Nenek meninggalkan sebidang tanah, terus anaknya cuma 2, yaitu bapak saya dan tante saya, tapi keduanya sudah meninggal. Saya bersaudara 4 laki semua, dan anak tante cuma 1 wanita. Bagaimana pembagiannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, seseorang meninggalkan sebidang tanah. Dia memiliki anak laki dan perempuan saja. Sudah sebidang tanah ini sudah belum dibagilah warisan. Sampai kedua anaknya ini, yang satu laki, yang satu perempuan, masing-masing mungkin sudah tidak ada. Bagaimana sekarang yang bicara akhirnya turun ke tingkatan yang di bawah ini? Ya, berarti tanah itu tetap menjadi milik 2 anaknya, yang mereka sebut dan tantenya ini. Tetap itu menjadi milik 2 orang, walaupun 2 orang ini sudah wafat. Terus bagaimana? Tetap dibagi 2/1. Jadi tanahnya dipetak menjadi 3, ya, 2 bagian menjadi milik anak laki dan 1 bagian menjadi milik anak perempuan. Lalu masing-masing umpama sudah meninggal dan meninggalkan anak-anak, ya sudah, berarti hak dari masing-masing itu turun lagi kepada anak mereka. Jadi 2 bagian dari anak laki-laki berarti diserahkan dan menjadi milik ahli warisnya, dan 1 bagian yang menjadi milik anak perempuan juga diserahkan kepada anaknya dan ahli warisnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz melalui website dari Miftahul Jannah di Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, kalau ada wanita yang meninggal dunia sedangkan dia tidak mempunyai anak, suaminya pun sudah meninggal duluan. Si wanita yang meninggal ini mempunyai saudara perempuannya, dan mempunyai saudara perempuannya 2 dan saudara laki-lakinya 1. Jadi siapakah ahli warisnya? Kalau ada sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak,
Lalu suami tersebut meninggal duluan dengan meninggalkan istri, siapakah ahli warisnya Ustadz? Karena kan keluarga besar suami semuanya beragama non-muslim. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Miftahul Jannah di Temanggung. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, seseorang wafat tak punya anak. Ya, seorang wafat tak punya anak. Suami sudah wafat lebih dulu. Kemudian tinggal si istri ini dan dia nggak punya anak. Tapi si istri ini punya 2 saudara kandung perempuan dan 1 saudara kandung laki-laki. Bagaimana ini pembagiannya? Mohon maaf, harta ini milik siapa? Ya, harta ini milik siapa? Kalau harta ini milik sang suami, kemudian saudara-saudara kandung sang suami ini semuanya Nasrani, sedangkan suaminya Muslim. Semua saudara-saudara sang suami ini Nasrani, maka warisannya jatuh 100% kepada istrinya. Tapi kalau warisan ini, harta ini milik sang istri, ya, kalau harta ini milik sang istri, berarti harta ini jatuh kepada saudara kandung si istri ini, yaitu 2 saudara kandung perempuan dan 1 saudara kandung laki-laki. Dengan pembagian yang sama, dengan pembagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Deden Sani Yunus di Cilegon. Assalamualaikum Ustaz. Kami 6 bersaudara, 4 saudara sudah diberikan masing-masing rumah oleh ayah saya dan masih ada 2 orang lagi yang belum mendapatkan rumah. Sebelum meninggal, beliau berpesan bahwa rumah beliau jika dijual nantinya akan diberikan kepada 2 orang yang belum mendapatkan rumah. Bagaimana hukum wasiat tersebut Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Deden di Cilegon. Ya, ini sekali lagi contoh dari penjelasan kita yang lalu di atas tadi tentang wasiat, ya, pemirsa dan pendengar radio semua. Ini contoh wasiat yang tidak boleh direalisasikan. Ini contoh wasiat yang nggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena wasiatnya hanya diperuntukkan kepada ahli waris. Jadi karena ngerasa 4 ini sudah dapat hadiah, ya, yang 2 ini belum, ya sudah berarti warisannya buat dia, yang ini belum, karena kan dia sudah menerima, yang ini belum. Ini tidak boleh mengatur apa yang sudah Allah atur, ya, mau mendahulukan aturan manusia atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatur apa yang sudah ditentukan hukumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana? Itu rumah dan aset tetap menjadi warisan hak dari 6 orang, ya, hak dari 6 ahli waris, walaupun yang 4 sudah menerima, ya, wallahu a'lam. Ya, bisa jazakallahu atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahmad Gustomi di Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya saudara dengan beda ibu. Saudara seibu ada 3 orang, laki 2, perempuan 1. Yang nomor 2 sudah meninggal dunia. Yang beda ibu ada 5. Laki 4, perempuan 1 orang. Yang laki meninggal 1 orang. Sedang ibu kandung Ana pernah berwasiat untuk memberikan rumah kita ini untuk kakak Ana yang perempuan. Beliau sudah meninggal sebelum orang tua kami meninggal. Bagaimana solusinya Ustaz? Pertanyaannya enggak jelas ini. Enggak. Kenapa enggak jelas? Pertama, dia mengatakan saudara 1 ibu. Yang dimaksud saudara seibu itu apa? Karena dalam waris, saudara seibu ini punya konotasi sendiri. Kemudian saudara beda ibu, berarti ini saudara seayah. Walaupun saya paham maksudnya ini adalah saudara kandung, yang satu lagi saudara satu ayah, saya paham. Tetapi ini kan pemahaman saya, sedangkan tulisannya adalah saudara seibu.
Ini satu. Kemudian yang kedua, tidak dijelaskan dari pertanyaan ini harta milik siapa. Ya, tidak dijelaskan harta ini milik siapa, milik ayah atau milik si ibu. Nah, ini akan runyam pembahasan perinciannya, jawabannya jika kita tidak mendapatkan penjelasan yang detail. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak berani menjawab. Ustaz, jazakallahu atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz dari Muhammad di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, Bapak saya sudah lama meninggal, belum lama ini adik Bapak saya beda ibu meninggal, tidak punya istri dan anak. Tapi ada saudara-saudaranya apakah saya dapat hak waris dari paman saya itu Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Gimana? Pamannya meninggal, punya anak. Bapak saya sudah lama meninggal. Oke. Belum lama ini adik bapak saya beda ibu meninggal. Tidak punya istri dan anak. Tapi ada saudara-saudaranya. Apakah saya dapat hak waris dari paman saya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini nanya nih, nggak apa-apa ya. Namanya orang nanya biar punya ilmu lah ya. Pamannya meninggal. Dan pamannya ini paman yang jatuhnya paman satu ayah, beda ibu. Ya, nggak punya anak, nggak punya istri, wafat. Tapi si pewaris ini yang wafat ini punya saudara-saudara. Ya, punya saudara. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara dia, apalagi itu saudara kandung umpamanya. Maka dialah ahli waris yang paling utama. Bagaimana dengan ponakan-ponakan? Tentu ponakan gugur semuanya karena dia punya saudara kandung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu terima kasih atas nasihat dan ilmunya Ustaz. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga saksikan program live interaktif seputar agama di setiap hari Senin sampai Jumat di sore dan malam hari dengan pemateri anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan Anda juga bisa akses website kami di www.dewanfatwa.com. Demikianlah kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. Oh,